Puji Tuhan, senang boleh melayani di sini. Nama saya Yakub, ya, Yakub Williams. Saya melayani di GBI, salah satu cabang, ya, GBI Lewi di daerah Cibubur. Itu ada sekitar 5 cabang di sana, ya. Saya di Legenda Wisata. Kami baru sekali ibadah setelah COVID, ya. Lalu di Kota Wisata ada di Living Word, ya, itu baru buka, dan memang banyak orang suka ke mall, ya. Jadi ini perubahan paradigma betul-betul dibanding saya waktu SD dulu, ya. Gereja di mall itu luar biasa, ya. Saya sekian tahun yang lalu juga karena saya pelayanan keliling, jadi istri saya sama anak-anak selalu ibadah di satu mall di daerah Kuningan yang baru dibangun. Nah, tinggal pilih mau jam berapa, karena ada 5 atau 6 kali, ya. Tinggal pilih yang cocok, kayak kita lihat film gitu, mau yang mana, ya. Ya, jam yang cocok, lalu bisa makan, bisa belanja, sekalian refreshing. Nanti selesai saya pelayanan baru saya jemput istri saya sama anak-anak di situ, ya. Lalu ada cabang juga di ada kepolisian itu, ya, Resimen 1, ya. Ya, mereka kasih tempat, jadi kita bisa beribadah di situ. Yang seru juga kalau ibadah gabungan Natal, mereka datang bisa 1-2 truk, ya, pakai seragam. Walaupun diparkir ya udah, ya. Orang kan suka melihat, ya, aman istilahnya gitu, ya. Tapi mereka dijamah Tuhan luar biasa, ya. Lalu ada juga di agak ke arah Jonggol, ya. Tapi di luar Cibubur juga banyak, ya, kayak Sister Church, ya. Puji Tuhan, kalau saya melihat, ya, apa yang Tuhan kerjakan memang seperti lagu tadi, ya, yang kita nyanyikan, ku berserah, ya. Sebenarnya itu poin kehidupan Kristen. Karena Tuhan bilang begini di Yohanes 15, ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi di dalam aku, ya, Tuhan bilang loh, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, untuk itu diperlukan memang berserah. Itu yang seringkali sulit, ya. Tapi kalau sudah pernah melalui banyak hal, biasanya lebih mudah, ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang saya kenal, ya, dulu saya ikut pelayanan bareng dia. Dia sering, karena dia orang Jawa, ya, dia sering kutip itu Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, dia suka bilang begini, jangan keminter, gitu. Selalu begitu, ya. Jadi poinnya tuh selalu diajarkan bagaimana berserah sama Tuhan. Nah, di sisi lain kadang-kadang kita mungkin ingin berserah pada Tuhan, tapi barangkali pengenalan kita itu yang kurang pas, kurang tepat, ya. Sehingga okelah berserah begitu, karena kita percaya Tuhan itu baik. Tapi kalau itu pengertian, pengenalan kita akan Tuhan nggak pas, maka penyerahan kita tuh bisa fatal, ya. Kalau kita misalnya beli polis asuransi, ya, entah itu untuk mobil atau untuk asuransi jiwa misalnya, nanti kan ada klausalnya gitu, ya, banyak gitu. Asuransi mobil, asuransi rumah dan sebagainya. Lalu nanti ada namanya hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, ya. Itu sering disebut dalam bahasa Inggrisnya acts of God, ya. Jadi force major, ya. Sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Tapi sering dibuat itu acts of God gitu. Jadi dianggap Tuhan yang buat itu. Gempa bumi itu Tuhan yang buat, ya. Lalu kebakaran Tuhan yang buat. Jadi seringkali kita melemparkan sesuatu itu pada Tuhan. Ada satu sisi yang benar mungkin penyerahan, tapi dengan pengertian yang kurang tepat tentang Tuhan. Mungkin karena terpengaruh, ya, dengan banyak kepercayaan di Indonesia ini, ada kepercayaan yang mengajarkan
berbuat amal sebanyak mungkin, karena nanti di akhir zaman akan ditimbang antara perbuatan jahat sama perbuatan baik, mana yang lebih berat. Ya. Lalu ada kepercayaan yang mengajarkan mereka punya banyak dewa, ada dewa-dewa yang baik, ada dewa yang kejam gitu. Ya. Jadi perlu dikasih persembahan, ya sedekahan gitu misalnya, supaya dewa itu jangan marah. Dan tanpa sadar itu masuk ke dalam kekristenan, kecampur aduk. Ya. Bahkan di kitab Injil pun ada satu orang sakit kusta. Dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan, mentahirkan. Dan dia dengan berani melawan aturan yang berlaku saat itu, bahwa orang kusta itu nggak boleh berada di dekat orang-orang umum. Dia menerobos masuk dan dia tersungkur di hadapan Yesus. Dan dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, dulu ayat itu ganjel cukup lama buat saya. Karena cuma mikirnya, kalau Tuhan mau pasti aku bisa. Pasti. Cuma masalahnya dia mau nggak gitu. Ya. Nah, saya butuh waktu untuk mencerna seorang hamba Tuhan bagikan jawaban Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dipegang langsung tahir. Nah, seringkali iman kita tuh dalam banyak hal mentok di situ. Kehendak Tuhan nggak ya? Kita menganggap Tuhan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Atau setidaknya melakukan hal-hal yang kita nggak inginkan, walaupun ujungnya itu baik. Nah, sebagian itu benar, tapi sebagian itu saya bisa bilang salah. Tadi di awal kita nyanyi lagu yang kata-katanya diambil dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak lagu yang dibuat dari ayat ini. Ya, salah satunya, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya. Lagu itu betul, bagus, kata-katanya juga Alkitabiah. Tapi kalau kita lihat ayat ini, nah ini kita perlu baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu yang gak enak ataupun yang enak secara daging. Dia bekerja dalam segala sesuatu itu dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Makanya kita bisa bilang semua baik, semua baik. Tapi ada syaratnya. Itu tidak berlaku untuk semua orang. Di ayat ini jelas dikatakan itu berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, mengasihi Tuhan itu keputusan, bukan perasaan, keputusan. Dulu waktu saya mulai kuliah, ya, saya berdoa untuk lulus 5 tahun. Dan itu susah, ya. Kalau sekarang udah gampang, dulu susah sekali. Tapi ada sisi yang saya kurang setia, lakukan bagian saya untuk belajar. Ya, di jurusan saya itu nggak cukup tahu rumus, tidak cukup tahu soal. Kalau nggak latihan, nggak akan selesai. Karena harus cepat ngerjainnya. 3 jam ujian open book, dan banyak yang nggak lulus. Ya. Jadi saya nggak cukup setia, kecampur aduk lah waktu itu ya, dengan banyak hal yang saya lakukan semasa kuliah. Jadi akhirnya saya nggak tepat lulus 5 tahun. Teman-teman saya beberapa orang ada. Pada akhirnya saya lulus bareng dengan yang lain, banyak sekali. Dan kalau kita belajar kurva Gauss ya normal, karena yang paling banyak itu kan, yang lebih cepat nggak normal, yang lebih lama nggak normal. Saya nggak bisa bilang bahwa Tuhan itu mengizinkan atau mengatur supaya saya lulusnya belakangan. Karena ada sisi yang saya nggak lakukan dengan baik. Ya. Nah, jadi waktu itu ada 2 pengalaman yang saya nggak lupa, ya, sampai sekarang berkesan. Waktu itu saya ujian.
Dan ketika selesai ujian, nggak berapa lama keluar hasilnya, ya, dipasang di tempel papan pengumuman. Saya lihat banyak sekali yang gak lulus, banyak. Itu angkatan-angkatan tua tuh seringkali kita baru tahu berapa peserta kuliah tuh waktu ujian. Karena waktu kuliah paling cuma beberapa orang gitu, 10, 20, tapi begitu ujian tuh bisa 100 lebih begitu, jejer datang semua. Banyak yang gak lulus, sedikit sekali yang lulus. Tapi ada beberapa orang yang belum keluar nilainya, termasuk saya. Lalu saya tanya, kenapa belum keluar? Dosennya bingung, lulusin nggak? Katanya nilainya tanggung gitu. Saya berdoa, dalam nama Yesus, lulus, lulus. Ya, itu 2 kali saya ngalami itu. Karena kelalaian saya, ya. Besoknya waktu saya lihat keluar, tidak lulus. Nah, saya merasa saya cukup rohani waktu itu dibanding teman-teman saya. Karena dalam satu kos tempat di situ ada 13 kamar yang sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh, melayani, itu baru saya. Jadi kalau pulang dari kuliah itu jarang sekali saya nonton televisi. Bukannya dosa, nggak kepengen. Sampai di kamar kalau nggak saya doa atau baca Alkitab atau belajar, ya jarang sekali saya nonton televisi. Nah, jadi saya merasa saya cukup rohani. Dan waduh, kita pelayanan mahasiswa dulu kan militan gitu, menurut saya sih. Ya. Jadi ada masa ketika anak rohani saya mau ikut retreat, kami buat retreat, dia nggak bisa karena ujian. Ya, akhir tahun ujian, pernah saya ujian 24 Desember. Ya. Wah, itu diskriminasi banget sebenarnya sih ya, tapi kita diajar untuk mengucap syukur senantiasa. Nah, ini anak rohani ini nggak bisa ikut, kami doa. Teman saya doa, sepakat kami doa, minta ujiannya dibatalkan, ditunda, supaya bisa ikut retreat. Dan terjadi. Jadi bisa ikut retreat. Jadi saya merasa cukup rohani, jadi saya bilang, saya tidak akan makan, saya mau puasa, sampai saya lihat nilai berubah jadi lulus. Ya, itu pertama kali saya puasa lebih dari 24 jam, nggak makan, nggak minum. Ya, itu tinggal di Bandung, dingin sebenarnya. Tapi saking saya udah panas badan, udah keringetan. Lalu udah lewat 24 jam lebih, siangnya tuh saya lagi setel radio. Ada satu siaran radio di Bandung yang rohani. Lalu tengah-tengah siang tuh ada hamba Tuhan yang khotbah. Saya lupa khotbahnya apa. Tapi ada satu kalimat yang bergema kuat. Bukan di telinga, di hati. Bergema dengan penuh wibawa. Siapakah engkau mau paksa aku? Langsung saya kaget, ngerti bahwa ini Tuhan. Saya berlutut, minta ampun, langsung buka puasa. Tetap nggak lulus. Ya, mesti ngulang tahun depan. Itu pengalaman pertama. Nah yang kedua, ini yang berkesan. Sama kayak begitu. Ya kadang-kadang bandel ya, harus belajar, tetap aja enggak. Jadi waktu yang nilainya udah keluar semua, saya belum dengan berapa orang. Sama, nilainya di perbatasan. Besoknya keluar, tidak lulus. Nah ini saya belajar. Waktu itu kan saya pinjam motor teman, pakai helm. Ya. Saya diem aja nggak ngomong. Saya tidak balik ke tempat kos, saya turun ke arah kota. Diem di jalan. Nggak ngomong. Karena itu menyebabkan tugas akhir saya tertunda. Sampai akhirnya waktu saya balik, perkataan yang keluar dari mulut saya adalah, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Itu langsung nangis terus. Jadi mengasihi Tuhan itu keputusan. Tetap nggak lulus. Tapi setelah lulus ya nilainya bagus-bagus dan banyak hal. Jadi ayat itu tadi bilang, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan, atau Allah turut bekerja di balik itu semua dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu keputusan. Bukan salah Tuhan, ada salah kita. Ya dulu masa-masa saya kuliah itu, kan persekutuan berkembang. Jadi banyak orang tua yang anti persekutuan, marah anak-anaknya ikut persekutuan. Ada yang diusir keluar dari rumah
Itu terjadi nggak hanya di Bandung loh, di Semarang ada, di Surabaya juga ada. Jadi kami mengalami yang disebut bayar harga, pikul salib, aniaya. Nah, tapi ada yang tidak lulus ujian, itu bukan aniaya, itu karena nggak belajar. Harus dibedakan. Tuhan mau kita lulus bahkan nilai yang baik, tapi ada bagian kita mesti kita kerjakan. Ya, jadi mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mau ikut rencananya. Nah, itu perlu penyerahan yang dibilang tadi, perlu berserah. Saya punya teman sahabat baik ya, orang Batak ya. Dia cerita pengalaman yang sampai sekarang saya nggak lupa. Jadi waktu mahasiswa itu kita udah belajar untuk berserah sama Tuhan. Untuk teman hidup kita doakan ya. Tanya Tuhan. Nanti lulus mau kerja di mana tanya Tuhan. Jadi teman saya ini bilang, satu ketika dia sedang bersekutu ya, sedang merenungkan firman dan Tuhan ngomong di hatinya, ada hal yang belum kamu serahkan kepadaku. Apa Tuhan? Pelayanan udah terserah Tuhan, pekerjaan terserah Tuhan. Kalau Tuhan suruh full time mau, wah nekat gitu. Satu, teman hidup. Wah kaget teman saya. Memang dia ada sedang membina hubungan baik dengan Pak Riban lah gitu ya. Lalu ketika dia renungkan itu, dia sadar, setiap dia mau berdoa, dia bilang, Tuhan, aku menyerahkan soal teman hidup ya kepadamu. Dia nggak berani ngomong itu. Kenapa? Dia baru ingat, rupanya waktu kecil, dia dengan adiknya laki-laki juga suka bandel. Dan di dekat rumah mereka, itu ada tukang jualan makanan. Dan tukang jualan itu punya anak yang secara fisik ya memang tidak cantik. Ya. Jelek lah kasarnya gitu. Ya. Jadi bapaknya tuh suka ngancem teman saya ini dengan adiknya. Kalau lo pada nakal, nanti gue kawinin lo sama anak tukang itu. Langsung kaget, diem, jadi baik gitu. Itu nempel di alam bawah sadar. Jadi kebayang Tuhan tuh seperti bapak gitu. Kalau nakal nanti gue kasih lo masalah. Sesuatu yang lo gak suka gitu. Itu terekam lama. Sampai lulus, menjelang lulus. Dan dia bilang satu ketika, dia bilang, saya hancur hati di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa nangis terus seduh-seduh. Saya bilang, Tuhan, aku mau berserah. Aku mau ikut rencana. Sekalipun engkau suruh aku kawin dengan anak tukang itu. Aku mau Tuhan. Hatinya hancur, nangis. Lalu Tuhan ngomong di hatinya. Ya. Itu waktu dia share itu, waduh sangat memberkati. Sampai sekarang saya nggak lupa, itu udah lebih dari 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Tuhan ngomong, anakku, aku mengasihi engkau. Aku tahu seleramu. Masa aku suruh engkau kawin sama anak itu? Tapi aku butuh penyerahanmu. Dia makin hancur hati, nangis. Akhirnya dia menikah dengan salah seorang anggota persekutuan yang cantik. Ya, main musik. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, menciptakan lagu yang jadi berkat luar biasa. Ya, bagi Indonesia. Tapi mungkin kita nggak tahu cerita seperti itu, kelihatannya kayak lelucon ya. Tapi banyak di antara kita begitu kan. Didikan dari orang tua membuat kita berpikir Tuhan tuh kayak begitu. Waktu kakak rohani saya pembimbing saya, ya, saya baru lulus SMA terus masuk kuliah lalu dibimbing. Jadi saya suka surat-suratan sama teman saya, teman sekelas dulu waktu SMA. Ya sama-sama seneng lah ya. Saya senang karena wah menarik ya, putih itu, dan dia juga rupanya senang sama saya. Jadi surat-suratan. Lalu kakak rohani saya bilang, kamu pacaran tujuannya apa? Ya pacaran aja, saya bilang. Lalu diajarin, pacaran itu persiapan untuk menikah gitu. Jadi dari awal kamu harus pilih gitu, nggak boleh sembarangan. Saya punya teman cewek, ya, dia punya prinsip bagus. Dia udah buat garis tegas.
tidak akan membuka pintu bagi orang yang beda kepercayaan. Karena itu mendasar. Jadi walaupun banyak pria baik, dia suka berteman, tapi dia kasih garis batas. Gak bisa lebih dari ini. Akhirnya saya, ya pembimbing saya doain saya terus. Akhirnya saya tulis surat kepada teman dekat saya itu. Saya cerita mengenai Tuhan Yesus. Dan itulah surat terakhir saya dan gak pernah dibalas. Ya, belakangan baru tahu ya memang gak bisa kita gitu. Ya. Jadi dulu saya berpikir saya terima Yesus supaya saya bisa masuk surga nanti. Kalau di muka bumi terserah saya dong. Kan Tuhan nggak tahu selera saya. Lama setelah itu dan makin lama saya kenal Tuhan, ternyata dia tuh baik. Sangat baik. Ya. Di perjanjian lama tuh Tuhan bilang begini ya di kitab Yesaya. Hai semua orang yang haus, yang lapar, ayo terima gandum, terima susu tanpa bayaran. Mengapa engkau belanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan apa yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi Tuhan tuh peduli nggak hanya soal yang baik, tapi selera kita juga. Dia peduli. Itu Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Nggak ada niat jahat. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang bagikan, bukan Allah punya kasih, bukan. Dia sendiri adalah kasih. Jadi kalau dia berhenti mengasihi 5 menit aja, artinya dia berhenti 5 menit menjadi Tuhan. Karena Alkitab bilang, God is love, Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Dia sendiri kasih itu. Nah cuma agama membuat definisi yang lain. Jadi sering bilang, Tuhan izinkan itu. Tapi itu karena ketidakmengertian kita. Kadang-kadang kita kutip ayat Ayub. Ya, itu ideal sekali ya. Saya pikir ada seorang kaya di tanah Uz ya. Dan paling kaya di daerah itu. Dia punya ternak ribuan, pegawai-pegawai banyak sekali. Lalu punya anak, ya anak-anaknya suka buat pesta yang cowok. Lalu setiap kali setelah hari-hari pesta selesai, Alkitab bilang, Ayub panggil anak-anaknya menguduskan mereka. Karena dalam pikirannya, jangan-jangan anakku sudah mengutuki Tuhan dalam pesta. Jadi dia selalu seperti nyogok Tuhan gitu, kasih persembahan buat Tuhan gitu. Ya, supaya Tuhan gak marah gitu. Jadi saya ingat pengalaman waktu saya SD ya. Bapak saya kan pelaut. Jadi kalau pergi berbulan-bulan, jadi ibu saya suka ajak saya ke gereja. Ya, biasanya nanti dia sebelum masuk gereja di halaman tuh ada tukang rokok. Dan biasanya dia akan selalu beli permen, bukan mentos, ada permen zaman dulu yang pipih. Ya, tujuannya nanti kalau khotbah makan permen biar nggak ngantuk. Karena memang biasanya kalau pas pendeta khotbah, terus pikiran kita, wuih kemana gitu. Begitu amin, balik lagi gitu. Nah supaya nggak ketiduran, makan permen. Dan yang kedua sekalian, tukar uang kecil. Kenapa harus tukar uang kecil? Nah persembahan ya. Saya nanti waktu persembahan itu saya dikasih sama ibu saya gitu. Untuk masukin di kantong kolektor. Sampai saya kelas berapa gitu ya. Masuk saya sendirilah gitu. Masa mesti dikasihin begitu kan. Itu kayak Ayub gitu ya. Dulu saya pikir kenapa sih mesti tukar uang kecil ya? Itu Tuhan ngajar banyak ya. Rupanya karena lagu yang kita nyanyikan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita nggak tahu ayat yang Paulus tulis ya di Korintus. Camkan ini. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit.
Siapa menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi a cheerful giver. Ya, Tuhan mengasihi orang beri dengan sukacita. Jadi Ayub itu tanpa sadar, dia punya niat baik. Dia seperti nyogok Tuhan. Supaya Tuhan gak marah. Tapi gak dicatat Ayub mengajar anak-anaknya. Kalau saudara seorang pria, suami, ayah, tanggung jawab saudara tuh ngajar anak. Ya, anak-anak saya udah gede, udah yang 2 udah lulus, udah bekerja, yang bungsu masih semester ke-6 sekarang. Tapi sudah punya KTP semua, ya. Salah seorang udah punya pacar, ya. Satu ketika saya suka perhatikan kan, saya ajar mereka, terutama untuk respect, hormat sama orang tua. Ya. Karena saya ingat pengalaman waktu kecil ya. Kalau bapak saya negur saya, terus saya keluar, saya banting pintu. Kenapa banting pintu? Ya, masih marah gitu kan. Lalu, tahu nggak kamu salah? Iya tahu. Jadi gimana? Mau dihukum atau gimana? Iya mau dihukum. Lalu bapak saya ngambil gesper, keluar. Terus saya disabet ya, tapi di tulang, di betis itu kan nggak melukai. Terus saya nangis. Habis itu dipeluk, dibeliin mobil-mobilan baru. Sementara bapak saya sedang mengajar untuk respect, hormat sama orang tua. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu hal, ya anak saya, salah seorang, jawab dengan menurut saya nggak patut kepada istri saya. Saya marah. Tapi itu salah satu pengalaman di mana saya bisa marah dengan damai sejahtera. Ya saya nggak ngapa-ngapain ya, tapi saya keras sekali. Karena saya bilang hukum yang kelima itu adalah hormati orang tuamu. Supaya baik keadaanmu, lanjut usiamu, baik keadaan. Itu firman. Saudara coba cek, lihat. Saya banyak melihat orang yang mungkin nggak tahu firman itu. Tapi respect, hormat sama orang tua, hidupnya diberkati. Itu firman. Nah saudara mesti ngajarin itu. Gembala saya lebih luar biasa. Dia ngajarin. Ya. Kalau udah kerja, ayo. Jangan hanya persepuluhan, persembahan di gereja. Buat orang tua kasih. Berapapun. Waktu ulang tahun pernikahan kemarin, ya, saya dengan istri diberikan jam. Ya. Saya senang sekali pakai ini karena bukan karena banyak fungsinya, tapi karena anak-anak yang patungan membelikan itu senang sekali rasanya. Ya. Tadi saya lihat 3 anak kecil-kecil terharu lihat itu. Karena waktu anak pertama lahir, anak kedua, anak ketiga, keluar rumah sakit, itu ke rumah. Tidak keluar, nunggu ibadah awal bulan, di mana gembala akan ada dan dilakukan penyerahan anak. Itu pertama kali keluar, dibawa sembahkan pada Tuhan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Di gereja yang sama, hamba Tuhan yang sama. Yang Tuhan pakai memang dalam pelayanan musik, pujian, penyembahan. Hari ini anak-anak kami melayani semua. Main musik dan hebat sekali. Ya, kalau lihat itu tuh saya suka terharu dan saya semakin memahami perkataan surat Yohanes. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar selain melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, waktu saudara baru lulus mungkin ngejar sesuatu dan itu nggak salah. Tapi kemudian saudara akan melihat bahwa sukacita itu nggak tertandingi kalau melihat anak-anak saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu legacy yang saudara bisa berikan. Jadi sebagai kepala rumah tangga, saudara mesti buat itu. Saudara nggak harus jadi pendeta untuk bisa kayak begitu. Ya, buat aja seminggu sekali, ya doa, atau bisa beberapa kali. Kalau kami sekarang ya 2 kali, di awal minggu sama di akhir minggu. Biasanya pagi, tapi kadang-kadang suka sulit. Jadi nanti kita ganti sore atau malam. Doa, atau main musik, share firman, hafal ayat. Waktu pandemi apalagi tuh ya, waktunya kan banyak. Itu bagian yang perlu kita lakukan. Nah, kembali ke kisah Ayub, dia buat itu dengan pikiran mungkin Tuhan marah. Dan akhirnya waktu mengalami malapetaka, semuanya habis.
Ada satu kalimat yang sering dikutip orang Kristen. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan lupa ayat itu disampaikan Ayub dalam ketidakmengertian. Karena di pasal terakhir setelah semuanya lewat, dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dan aku mencabut perkataan. Dulu di gereja, salah satu guru sekolah minggu, dia dengan bangga dia cerita ke saya, Pak, ini ayat saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu dengan diperagakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya lupa gayanya gimana. Langsung saya ralat, no, enggak. Tuhan yang memberi itu betul. Tapi bukan Tuhan yang mengambil. Itu butuh waktu untuk mencerna itu. Terpujilah nama Tuhan, betul. Ayub dulu nggak tahu, kita tahu karena kita baca, yang ngambil itu iblis. Memang izin Tuhan, tapi ada celahnya. Karena di Ayub 3 ayat 25, Ayub bilang gini, yang kutakutkan itu menimpa aku. Iman negatif. Jadi saudara tuh bisa mungkin melayani seperti Ayub, sungguh-sungguh, rajin beri persembahan, tapi hidup dalam ketakutan. Karena pengertian yang salah tentang Tuhan. Yohanes 10, ayat 10, Yesus bilang apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi dulu sukacita kita, dia curi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, tujuannya supaya kita stres, dan bisa sakit, bisa mati, dan kalau perlu masuk neraka. Saudara, setiap orang mengalami situasi yang sulit. Saya ketemu banyak orang. Saudara bisa lihat di rumahnya gede, mobilnya banyak. Tapi dia mengalami kesulitan yang sangat berat. Itu datang minta didoakan. Dan saya lihat Tuhan, tiap orang punya masalah. Saya pun juga punya masalah. Tapi kan kita punya Tuhan. Ya. Bagaimana kita menghadapi itu bersama Tuhan? Itu yang pelajaran yang mesti kita dapat. Waktu murid-murid disuruh sama Yesus, ayo kita ke seberang. Bareng-bareng itu, ada Yesus di situ. Tapi kena badai. Murid-murid kalang kabut. Guru, kok nggak peduli kita binasa? Itu kan dicatat di beberapa kitab Injil. Salah satu tuh waktu dibangunin, Yesus masih begini. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian nggak percaya? Masih badai begitu. Baru dia bilang, diamlah. Lalu semuanya teduh. Jadi ikut Yesus pun ada badai, ada masalah. Tapi bagaimana menghadapi masalah itu? Dan selama dalam proses sampai kita menang, jangan kehilangan sukacita. Itu perintah ya, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu perintah. Kita bisa bilang semua baik, sebab saya mengasihi Tuhan dan saya mau ikut rencana Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan karena kita kan nggak tahu hikmat Tuhan. Dia tahu yang terbaik itu apa. Lakukan bagian kita dengan setia. Tadi disinggung ayatnya, Mazmur 37, ayat 3 dan 4. Ada 5 hal yang Daud bagikan. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia. Dan yang kelima, bergembiralah di dalam Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, sebagian hamba Tuhan bilang, Tuhan gak menjawab doa karena itu keinginan kamu. Tuhan tuh gak menjawab keinginan, Tuhan menjawab kebutuhan. Tapi Mazmur 37 ayat 4, Daud yang punya sertifikat berkenan kepada Tuhan tuh, dia bilang,
4 hal yang pertama, setelah itu bergembira di dalam Tuhan. Dulu kalau saudara ya pacaran gitu ya, datang ke rumah pacar, apa yang paling dinikmati? Kebersamaan. Bukan karena makanannya enak di situ. Ya, kebersamaan itu, ketemu itu senang sekali. Nah, kalau kita bisa punya hati seperti itu terhadap Tuhan, bergembira karena Tuhan, hati kita tuh diluruskan frekuensinya sama Dia. Sehingga yang muncul dari hati kita ini, memang itu sudah lolos seleksi dari Tuhan. Dulu waktu belum menikah ya, saya pelayanan keliling mana-mana ya. Dengan seorang teman yang sekarang jadi hamba Tuhan juga. Waktu itu kami ke Bali lalu ke Lombok. Waduh, ya Bali memang bagus. Tapi aku lihat Lombok pada masa itu, waduh keren banget. Itu punya gumaman di hati. Nanti kalau nikah, pengen bulan madu di sini. Itu butuh waktu beberapa tahun. Nah, waktu saya dengan calon istri menikah, kami bukan karena punya uang, kami bayar sendiri. Saya cuma kasih uang DP pada masa itu, ya, nggak banyak. Tanpa tahu bagaimana nih bisa terkumpul untuk 300 orang, bahkan 400 orang undangan. Ternyata memang waktu pernikahan, kami nggak tulis itu tanpa mengurangi rasa hormat. Kami sangat senang jika ungkapan kasih tidak dalam bentuk bunga atau benda lainnya. Dengan kata lain, mentahnya saja. Ya, hampir semua beri uang. Dari yang 5.000 sampai jutaan. Ini bicara 30 tahun yang lalu. Hampir 30 tahun yang lalu. Jadi waktu pas sudah malam itu di hotel, banyak begini. Kita bisa bayar hotel, lunas. Lalu kita tiba-tiba merancang untuk pergi bulan madu kemana. Langsung telepon sana, oh Bali, Lombok, langsung. Terwujud apa yang dirindukan hati itu. Tuhan kasih. Nah itu waktu pertama kali di Bali ngomong gitu, itu lucu tuh. Kita habis pelayanan, kita nginep di hotel. Yang punya hotel tuh anak Tuhan. Lalu kita makan pagi, ada seorang teman bilang begini, aduh gue kepengen banget nih makan spaghetti. Malamnya ada yang traktir kami makan spaghetti. Tanpa tahu bahwa teman saya ngomong itu. Bergembira di dalam Tuhan. Sampai keinginan soal spaghetti. Soal pengen ke Lombok waktu menikah. Tuhan bisa kasih. Tapi hati kita ini bergembira karena Tuhan. Siapa Tuhan yang saudara kenal? Apakah kita menganggap Tuhan itu yang mendatangkan masalah? Ya, nggak bisa dipungkiri kita hidup di dunia yang rusak ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi kita berada di tempat yang salah. Kan banyak hal. Kita kan roh, jiwa, tubuh. Roh kita lahir baru sudah terima Yesus mungkin. Tapi jiwa kita sedang diperbarui. Kadang-kadang logik kita lebih kuat. Sukar kita untuk belajar percaya sama Tuhan. Saya kasih 2 kesaksian terakhir. Sekian tahun yang lalu saya ada di Amerika, ya. Lalu saya tinggal di Massachusetts, adik saya. Lalu saya mampir di rumah teman saya yang di New York. Nah, saya nginep di rumah dia 2 malam kalau nggak salah ya. Lalu ketika mau pulang, saya pengen pergi ke Times Square di New York. Lalu entah bagaimana kok saya bisa salah itu turun di subway-nya itu, mau naik MRT, salah terus. Sampai saya hitung-hitung ini nggak keburu nih. Udah saya nggak jadi ke Times Square, saya langsung ke tempat terminal bis. Waduh, saya terlambat sebenarnya. Saya udah doa Tuhan, sebelum jam 1, ini udah nyampe. Betul, jam 1 kurang kalau nggak salah cuma beberapa detik sampai. Tapi begitu naik saya tanya, di mana terminal bus? Oh, 2 atau 3 blok gitu. Oh, saya doa Tuhan jangan sampai saya ketinggalan bus. Bus itu mesti berangkat kalau nggak salah jam 1:10 tuh berapa. Terlambat busnya nyampe. Jadi saya nyampe, busnya belum datang. Saya bisa ke toilet, bisa makan dulu. Lalu busnya terlambat karena macet. Begitu nyampe langsung jalan cepat sekali. Lama setelah itu, setelah saya kembali ke Indonesia, saya lihat
Ada orang gila di Times Square, naik mobil, ngebut, dia tabrak, ada puluhan orang di sana. Itu direkam dari berbagai sudut CCTV, digabungkan di YouTube itu. Dan saya cek jamnya, itu waktu di mana saya kepengen ke sana. Tapi nggak jadi. Mungkin kalau saya ke sana tetap Tuhan lindungi, tapi karena kemacetan dan sebagainya, saya akan terlambat mungkin. Nggak perlu ke Times Square ternyata, karena Tuhan tahu, kamu nggak perlulah, gitu ya. Nanti lain waktu mungkin. Yang kedua, ketika kami nginep di Anyer, ya saya istri anak-anak nginep di satu rumah ya di pinggir pantai, lalu anak-anak sama keponakan saya main banana boat itu ya, wah udah selesai kita mau pulang, itu Lebaran. Lalu pas pulang istri saya bilang kita pengen ke mercusuar. Nah kita jalan dengan santai gitu, macet banget nggak bergerak. Lalu orang berkali-kali, macet balik aja enggak, kita mau ke sana. Lalu akhirnya kan udah lapar nih ya. Pesan gado-gado, dari pesan gado-gado sampai selesai kita makan itu mobil nggak bergerak. Akhirnya mulai hati ini belajar. Lalu saya bilang, ide kita mau lihat mercusuar. Coba kita doa dulu, tanya Tuhannya gimana. Kita ngomong dengan teman. Lalu saya merasa kayaknya kita nggak perlu ya. Terus kita bilang, Tuhan beri jalan supaya kami keluar dari kemacetan ini. Tidak lama setelah itu ada lagi yang nawarin. Muter aja sini. Oke, langsung kami putar balik dan dengan cepat sampai di Jakarta. Besoknya baru saya dengar tuh macetnya parah. Untung kami gak ikut terus di sana. Nah itu belajar menyerahkan sama Tuhan. Dia tuh detail untuk rencana pekerjaan baik itu gak hanya garis besar aja, tapi hal-hal sepele. Dia mau tunjukkan pada kita. Dan kita akan melihat bahwa memang dia memberi yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya mereka punya hidup, zoe, dan mempunyai dalam segala kelimpahan, dalam seluruh bagian hidup kita. Kenapa? Sebab God is good all the time. Because God is love. Haleluya. Amin. Ayo kita doa ya.